Kematian adalah kenyataan yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Ia datang tanpa memandang usia, kedudukan, kekayaan, maupun kemasyhuran. Namun dalam kehidupan ini, sebagian besar manusia hidup dalam ketakutan terhadap kematian. Ketakutan itu muncul karena keterikatan, penyesalan, kebencian, serta ketidaktahuan akan hakikat kehidupan. Dalam ajaran Buddha, ketakutan terhadap kematian bukanlah sesuatu yang harus disembunyikan, melainkan dipahami dan diterangi dengan kebijaksanaan. Buddha mengajarkan bahwa hidup ini bagaikan embun pagi di ujung daun, indah namun tidak kekal. Tubuh akan menua, perasaan akan berubah, hubungan akan berpisah, dan segala sesuatu yang lahir pasti akan lenyap. Ketika seseorang masih menggenggam dunia dengan nafsu dan ego, maka kematian akan terasa seperti kehilangan yang mengerikan. Tetapi ketika batin telah memahami hukum ketidakkekalan, maka kematian tidak lagi dipandang sebagai musuh, melainkan bagian alami dari perjalanan kehidupan. Orang yang tidak lagi takut pada kematian bukan berarti ingin mati atau membenci kehidupan. Justru sebaliknya, ia telah hidup dengan penuh kesadaran. Ia memahami bahwa hidup bukan tentang berapa lama seseorang bernapas, melainkan seberapa dalam ia mencintai, memberi manfaat, dan membersihkan batinnya. Ketika seseorang telah menjalani hidup dengan benar, maka kematian tidak lagi terasa gelap. Ia menjadi seperti senja yang tenang setelah hari yang dijalani dengan penuh makna. Dalam spiritualitas Buddhis, ketenangan menghadapi kematian lahir dari kemurnian hati. Orang yang batinnya dipenuhi kebajikan akan memiliki cahaya kedamaian yang sulit diguncang oleh ketakutan. Bahkan ketika tubuh mulai rapuh dan usia mendekati akhir, batinnya tetap lembut, damai, dan berserah pada hukum alam. Berikut adalah beberapa ciri mendalam yang menunjukkan bahwa seseorang telah mulai terbebas dari rasa takut terhadap kematian. Mari pelajari ciri-ciri berikut. Dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. Pertama, seseorang yang gemar melakukan kebajikan. Orang yang gemar melakukan kebajikan pada dasarnya sedang membangun tempat berlindung di dalam batinnya sendiri. Dalam ajaran Buddha, kebajikan, kusala kamma, bukan hanya tindakan baik yang terlihat oleh manusia, tetapi juga latihan membersihkan hati dari keserakahan, kebencian, dan keegoisan. Seseorang yang hidup dalam kebajikan perlahan memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak lahir dari memiliki banyak hal, melainkan dari kemampuan memberi manfaat bagi kehidupan lain. Ketika seseorang mampu membuat makhluk lain tersenyum, meringankan penderitaan sesama, atau menolong tanpa mengharapkan balasan, saat itulah batinnya sedang bertumbuh menuju kedamaian yang lebih dalam. Orang seperti ini biasanya tidak terlalu takut pada kematian, sebab ia tahu hidupnya tidak berlalu dengan sia-sia. Dalam kehidupan nyata, banyak orang merasa takut mati karena diam-diam menyadari bahwa hidupnya dipenuhi luka yang ia ciptakan sendiri. Ada yang menyesal karena terlalu banyak menyakiti, terlalu sibuk mengejar dunia, terlalu keras kepada keluarga, atau terlalu egois hingga lupa mencintai. Tetapi seseorang yang gemar melakukan kebajikan memiliki hati yang lebih ringan. Ia mungkin pernah gagal, pernah jatuh, dan pernah melakukan kesalahan, tetapi hidupnya dipenuhi usaha untuk memperbaiki diri. Dalam Buddhisme, niat baik yang terus dilatih akan menjadi kekuatan batin yang sangat besar. Ketika usia mulai menua dan tubuh perlahan melemah, ia tidak terlalu dihantui ketakutan, karena ada ketenangan yang lahir dari perbuatan baik yang pernah ia tanam sepanjang hidup. Kebajikan juga mengubah cara seseorang memandang kehidupan. Ia tidak lagi melihat manusia lain sebagai pesaing, melainkan sesama makhluk yang sama-sama sedang berjuang menghadapi penderitaan. Karena itulah, hatinya menjadi lebih lembut. Ia mudah iba melihat kesedihan orang lain, mudah tergerak membantu tanpa perlu dipuji.
Dalam ajaran Buddha, welas asih, karuna, adalah kualitas luhur yang membuat seseorang semakin dekat pada pembebasan batin. Orang yang penuh welas asih tidak menikmati kebencian dan tidak menemukan kebahagiaan dalam penderitaan orang lain. Semakin besar cinta kasih yang ia miliki, semakin kecil pula ketakutannya terhadap kematian, karena batinnya tidak dipenuhi racun permusuhan. Ada sesuatu yang sangat dalam dan mistis dari orang-orang yang hidup dalam kebajikan. Kadang mereka tidak memiliki kekayaan besar, tidak terkenal, bahkan hidup sederhana, tetapi kehadirannya menenangkan banyak hati. Mereka menjadi seperti pelita kecil di tengah gelapnya dunia. Dalam diam, mereka menolong. Dalam keterbatasan, mereka berbagi. Dan anehnya, semakin banyak mereka memberi, semakin damai pula hidup mereka. Inilah salah satu kebenaran spiritual yang diajarkan Buddha, bahwa hati yang tidak melekat pada diri sendiri akan lebih mudah terbebas dari penderitaan. Orang yang terus berbuat baik sedang melatih dirinya untuk melepaskan keakuan, dan pelepasan itulah yang membuat kematian tidak lagi terasa terlalu menakutkan. Ketika ajal mendekat, manusia biasanya akan berhadapan dengan dirinya sendiri. Tidak ada lagi topeng, jabatan, maupun pujian dunia yang dapat menyelamatkan batin dari ketakutan. Pada saat-saat itu, banyak orang mulai mengingat bagaimana ia menjalani hidupnya. Orang yang dipenuhi kebencian akan tersiksa oleh pikirannya sendiri, sedangkan orang yang dipenuhi kebajikan seringkali memiliki ketenangan yang berbeda. Ia teringat wajah-wajah yang pernah ia bantu, doa-doa tulus yang pernah ia panjatkan, dan cinta kasih yang pernah ia berikan kepada dunia. Semua itu menjadi cahaya batin yang menuntunnya melewati ketakutan menuju penerimaan yang damai. Kebajikan bukan hanya tentang membuat dunia menjadi lebih baik, tetapi juga tentang mempersiapkan batin menghadapi kenyataan terbesar dalam hidup, ketidakkekalan. Orang yang gemar melakukan kebajikan memahami bahwa hidup ini singkat seperti embun pagi yang akan hilang ketika matahari terbit. Karena itu, ia memilih mengisi hidup dengan cinta kasih daripada kebencian, dengan memberi daripada merebut, dan dengan kelembutan daripada kesombongan. Ia sadar bahwa tubuh suatu hari akan hancur, tetapi kebajikan akan tetap hidup sebagai jejak karma dan cahaya kesadaran. Maka ketika kematian datang menghampiri, ia tidak lagi melihatnya sebagai akhir yang gelap, melainkan sebagai bagian alami dari perjalanan panjang kehidupan dan batin yang terus bergerak menuju kebijaksanaan. Kedua, seseorang yang telah menggunakan hidupnya demi manfaat banyak orang. Ada manusia yang menghabiskan hidupnya hanya untuk mengejar kesenangan pribadi, membangun kenyamanan untuk dirinya sendiri, lalu perlahan tenggelam dalam ketakutan ketika usia mulai menua. Namun ada pula manusia yang menjadikan hidupnya seperti pelita di tengah kegelapan dunia. Ia mungkin lelah, mungkin terluka, bahkan sering dilupakan, tetapi keberadaannya membawa manfaat bagi banyak orang. Dalam ajaran Buddha, hidup seperti inilah yang disebut hidup yang bernilai. Sebab ukuran kemuliaan seseorang bukanlah seberapa tinggi ia dipuji dunia, melainkan seberapa besar penderitaan yang berhasil ia ringankan dari kehidupan makhluk lain. Orang yang hidup demi manfaat banyak orang biasanya tidak terlalu takut pada kematian, karena ia tahu kehadirannya telah meninggalkan makna. Sang Buddha mengajarkan bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak kekal, anicca. Harta akan ditinggalkan, tubuh akan menua, dan nama besar perlahan akan dilupakan zaman. Tetapi kebaikan memiliki cara yang misterius untuk tetap hidup di hati manusia. Seseorang yang pernah ditolong dengan tulus mungkin akan mengenang kebaikan itu seumur hidupnya. Kata-kata lembut yang pernah diucapkan kepada orang yang hampir putus asa dapat menjadi alasan seseorang bertahan hidup.
Inilah mengapa dalam Buddhisme, welas asih, karuna, dipandang lebih berharga daripada kemewahan duniawi. Sebab cinta kasih yang tulus mampu melampaui batas usia dan kematian. Hidup yang bermanfaat tidak selalu berarti melakukan hal-hal besar. Kadang seseorang menjadi cahaya justru melalui hal-hal sederhana yang sering diabaikan dunia. Ada ibu yang sepanjang hidupnya mengorbankan dirinya demi anak-anaknya. Ada guru yang dengan sabar membimbing murid-murid tanpa berharap balasan. Ada orang sederhana yang diam-diam membantu tetangganya yang kesulitan. Bahkan ada seseorang yang hanya menjadi pendengar bagi hati yang terluka, tetapi kehadirannya mampu menyelamatkan jiwa orang lain dari keputusasaan. Dalam pandangan Buddha, semua itu adalah bentuk kebajikan yang agung, sebab dilakukan dengan hati yang tulus dan tanpa keakuan. Ada sebuah perumpamaan dalam kehidupan yang sangat dalam maknanya. Bayangkan sebuah lilin kecil di tengah malam yang gelap. Lilin itu perlahan habis terbakar untuk menerangi sekelilingnya. Ia mungkin menjadi lebih pendek, lebih rapuh, dan akhirnya padam. Tetapi selama hidupnya, ia telah membantu banyak orang melihat jalan, mengusir ketakutan, dan menemukan arah di tengah kegelapan. Demikian pula manusia yang hidup demi manfaat banyak orang. Ia mungkin lelah karena terlalu banyak memberi, mungkin tidak selalu dihargai, bahkan kadang dilupakan. Namun hidupnya telah menjadi cahaya bagi sesama. Dan ketika akhirnya padam oleh kematian, ia tidak pergi dengan sia-sia, karena terang yang pernah ia berikan masih hidup di hati banyak orang. Orang yang hidup hanya untuk dirinya sendiri seringkali merasa hampa ketika mendekati akhir kehidupan. Ia sadar bahwa seluruh hidupnya hanya dipenuhi pengejaran tanpa makna mendalam. Tetapi orang yang menggunakan hidupnya untuk membantu sesama memiliki ketenangan yang berbeda. Ketika tubuh mulai melemah dan kematian mendekat, ia tidak terlalu gelisah, sebab batinnya dipenuhi kenangan tentang cinta kasih yang pernah ia tebarkan. Ia mungkin tidak sempurna, tetapi ia tahu hidupnya pernah menjadi jawaban atas doa seseorang, pernah menjadi kekuatan bagi orang yang hampir menyerah, dan pernah menjadi tempat teduh bagi hati yang terluka. Orang yang tidak takut pada kematian adalah orang yang memahami bahwa hidup bukan tentang berapa lama ia hidup, tetapi tentang untuk apa ia hidup. Dalam Buddhisme, kehidupan yang dipenuhi manfaat bagi makhluk lain adalah jalan yang mendekatkan batin pada kedamaian sejati. Sebab ketika seseorang berhenti hidup hanya untuk dirinya sendiri, saat itulah ia mulai melampaui ketakutan terbesar manusia. Ia sadar bahwa tubuh boleh lenyap dimakan waktu, tetapi cinta kasih dan kebajikan akan terus mengalir seperti riak air yang tidak berhenti setelah satu batu dijatuhkan ke dalam danau. Dan kesadaran itulah yang membuat kematian tidak lagi tampak begitu menakutkan. Sebelum kita lanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung Rakit Tua dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan Dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. Ketiga, seseorang yang selalu melandasi hidupnya dengan moralitas. Dalam ajaran Buddha, moralitas, sila, bukan sekadar aturan untuk dinilai baik oleh orang lain, melainkan fondasi utama bagi ketenangan batin.
Seseorang yang menjaga ucapan, tindakan, dan pikirannya akan memiliki kehidupan yang lebih damai, karena ia tidak terus-menerus dikejar oleh rasa bersalah dan penyesalan. Ia tidak perlu hidup dengan topeng kepalsuan atau ketakutan tersembunyi akibat perbuatannya sendiri. Buddha mengajarkan bahwa batin yang bersih adalah sumber kebahagiaan sejati. Karena itulah, sila bukanlah pengekangan yang menyiksa, tetapi perlindungan yang menjaga manusia agar tidak tenggelam dalam penderitaan yang ia ciptakan sendiri. Dalam kehidupan nyata, banyak orang tampak tertawa dan terlihat berhasil di luar, tetapi diam-diam hidup dalam kegelisahan. Ada yang takut rahasianya terbongkar, takut dibalas oleh karma buruk, atau takut menghadapi dirinya sendiri ketika kesunyian datang. Ketika malam menjadi sunyi dan tidak ada lagi keramaian dunia untuk mengalihkan pikiran, batin yang penuh pelanggaran seringkali mulai berbicara dengan suara penyesalan. Sebaliknya, orang yang hidup dalam moralitas biasanya memiliki ketenangan yang berbeda. Tidurnya lebih damai, langkah hidupnya lebih ringan, dan wajahnya memancarkan keteduhan alami. Ia mungkin tidak kaya atau terkenal, tetapi hatinya tidak dipenuhi perang batin. Buddha menegaskan pentingnya moralitas dalam banyak ajaran di Tipitaka. Dalam kitab Dhammapada Syair 183, Buddha bersabda, "Tidak melakukan segala kejahatan, menumbuhkan kebajikan, dan membersihkan hati dan pikiran. Inilah ajaran para Buddha." Kutipan ini menunjukkan bahwa inti ajaran Buddha bukan hanya ritual atau pengetahuan filsafat, tetapi pemurnian perilaku dan batin. Moralitas adalah pintu awal menuju kebijaksanaan dan kedamaian sejati. Tanpa sila, meditasi menjadi rapuh dan kebijaksanaan sulit bertumbuh, sebab hati masih dipenuhi kegelisahan akibat perbuatan yang tidak benar. Moralitas dalam Buddhisme juga bukan sekadar larangan agama yang harus ditaati karena takut hukuman. Sila adalah latihan kesadaran untuk menjaga kemurnian hati. Tidak membunuh melatih welas asih. Tidak mencuri melatih kejujuran dan rasa cukup. Tidak berbohong melatih ketulusan. Tidak menyakiti melatih cinta kasih. Dan tidak hidup dalam keserakahan melatih pelepasan. Semua latihan itu perlahan membersihkan batin dari racun-racun yang menjadi sumber penderitaan manusia. Semakin seseorang hidup dalam sila, semakin jernih pula kesadarannya dalam memandang kehidupan. Dalam Anguttara Nikaya, Buddha juga menjelaskan bahwa orang yang bermoral tidak akan diliputi ketakutan ketika menghadapi kematian, karena hidupnya tidak dibebani penyesalan. Beliau bersabda bahwa seseorang yang menjalankan sila akan memperoleh kebahagiaan tanpa cela dan batin yang penuh keyakinan. Orang seperti ini tidak terlalu takut pada akhir kehidupan, sebab ia tidak merasa sedang melarikan diri dari bayang-bayang perbuatannya sendiri. Ia telah belajar hidup dengan jujur, bertanggung jawab, dan penuh kesadaran. Dalam diam, moralitas telah menjadi pelita yang menerangi jalannya melewati ketidakpastian hidup. Orang yang melandasi hidupnya dengan moralitas memahami bahwa kematian bukanlah sesuatu yang paling menakutkan. Yang paling menakutkan sebenarnya adalah hidup tanpa arah, tanpa kesadaran, dan tanpa kebersihan batin. Orang yang bermoral mungkin tetap merasakan sedih, sakit, dan kehilangan seperti manusia lainnya, tetapi ia memiliki fondasi kedamaian yang kuat di dalam dirinya. Ketika kematian datang mendekat, ia tidak terlalu gemetar, sebab ia tahu bahwa selama hidup, ia telah berusaha berjalan di jalan yang benar. Dan dalam cahaya moralitas itulah, ketakutan perlahan berubah menjadi penerimaan yang tenang. Keempat, seseorang yang telah memiliki pandangan benar tentang kehidupan. Dalam jalan mulia berunsur 8, pandangan benar, samaditi,
adalah cahaya pertama yang membuka mata batin manusia terhadap hakikat kehidupan. Tanpa pandangan benar, manusia akan terus tersesat di dalam ilusi dunia, mengejar sesuatu yang sebenarnya rapuh dan tidak kekal. Buddha mengajarkan bahwa segala sesuatu yang terbentuk pasti akan berubah, segala yang dilekati akan membawa penderitaan, dan tidak ada aku yang benar-benar tetap untuk dimiliki. Ketika seseorang mulai memahami kebenaran ini bukan hanya lewat pikiran, tetapi melalui perenungan yang mendalam, maka cara ia memandang hidup akan berubah secara perlahan. Dunia yang sebelumnya terlihat begitu kokoh mulai tampak seperti embun pagi yang indah, tetapi tidak dapat digenggam selamanya. Ketakutan terhadap kematian sering muncul karena manusia terlalu kuat melekat pada apa yang dianggap milikku. Tubuh ini dianggap milikku. Pasangan dan keluarga dianggap milikku. Harta, jabatan, nama baik, bahkan usia muda pun dianggap akan selalu tinggal bersama dirinya. Padahal hidup tidak pernah memberi jaminan bahwa apapun dapat dimiliki selamanya. Semua hanyalah titipan yang suatu saat harus dikembalikan kepada hukum alam. Dan penderitaan terbesar manusia seringkali lahir bukan karena kehilangan itu sendiri, melainkan karena penolakannya untuk menerima kenyataan bahwa segala sesuatu memang akan berubah. Orang yang memiliki pandangan benar mulai belajar melepaskan, bukan karena ia tidak mencintai kehidupan, tetapi karena ia memahami sifat sejati kehidupan. Ia tetap mencintai keluarganya, tetap bekerja, tetap menjalani tanggung jawabnya, tetapi tidak lagi menggenggam semuanya dengan keputusasaan. Ia sadar bahwa setiap pertemuan diam-diam sedang berjalan menuju perpisahan. Karena itu, ia belajar lebih menghargai waktu, lebih tulus mencintai, dan lebih sadar dalam menjalani setiap momen. Ada kedewasaan spiritual yang lahir ketika seseorang berhenti memaksa dunia untuk selalu sesuai dengan keinginannya. Pandangan benar juga membuat seseorang menjadi lebih stabil menghadapi suka dan duka kehidupan. Ketika dipuji, ia tidak terlalu mabuk oleh kesombongan, sebab ia tahu pujian hanyalah suara dunia yang mudah berubah. Ketika dihina atau kehilangan sesuatu, ia juga tidak terlalu hancur, sebab ia memahami bahwa penderitaan adalah bagian dari kehidupan manusia. Ia melihat hidup seperti ombak di lautan, kadang tenang, kadang besar, kadang membawa keindahan, kadang menghantam dengan keras. Tetapi orang bijaksana tidak lagi melawan ombak itu dengan kemarahan. Ia belajar memahami arus kehidupan dengan hati yang lebih tenang. Ada sebuah perumpamaan yang sangat dalam memahami pandangan benar. Hidup ini seperti seseorang yang sedang menumpang perahu untuk menyeberangi sungai. Perahu itu penting selama perjalanan berlangsung, tetapi bukan untuk dimiliki selamanya. Orang yang bodoh akan memikul perahu itu di pundaknya setelah sampai di seberang, karena terlalu melekat padanya. Tetapi orang yang bijaksana akan melepaskannya dengan tenang. Demikian pula kehidupan. Tubuh, harta, dan segala pengalaman dunia hanyalah perahu sementara untuk menjalani perjalanan batin. Ketika seseorang memahami hal ini, ia tidak lagi terlalu takut kehilangan, termasuk kehilangan tubuhnya sendiri saat kematian datang. Orang yang memiliki pandangan benar menyadari bahwa kematian bukanlah akhir mutlak, melainkan bagian dari arus panjang sebab akibat, karma, dan kelahiran kembali. Kesadaran ini membuat hidupnya menjadi lebih bermakna. Ia tidak lagi sibuk mengejar kemewahan yang fana sambil melupakan kualitas batin. Ia lebih fokus membersihkan pikiran, memperbanyak ulas asih, dan menumbuhkan kebijaksanaan. Sebab ia tahu, yang benar-benar mengikuti perjalanan kesadaran bukanlah kekayaan atau pujian dunia, melainkan karma dan keadaan batin yang ia bangun sepanjang hidup. Maka ketika kematian mendekat, ia tidak lagi melihatnya sebagai monster yang mengerikan, tetapi sebagai pintu yang akan dilewati setiap makhluk. Dan karena ia telah memahami hakikat kehidupan,
ia mampu memandang pintu itu dengan hati yang lebih damai. Kelima, seseorang yang tidak lagi menyimpan dendam. Dendam adalah luka batin yang diam-diam memakan kehidupan seseorang dari dalam. Banyak orang mengira bahwa kebencian dapat membuat dirinya kuat, padahal sesungguhnya kebencian hanya membuat hati semakin gelap dan lelah. Dalam ajaran Buddha, dendam diibaratkan seperti seseorang yang menggenggam bara api untuk dilemparkan kepada orang lain, tetapi sebelum bara itu melukai orang lain, tangan sendiri sudah terbakar lebih dahulu. Kebencian tidak pernah benar-benar menghukum orang yang dibenci, ia justru menyiksa batin orang yang memeliharanya setiap hari. Karena itu, orang yang masih menyimpan dendam biasanya sulit merasakan kedamaian sejati, sekalipun hidupnya terlihat baik-baik saja di luar. Buddha mengajarkan dalam Dhammapada, kebencian tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian. Kebencian akan berakhir bila dibalas dengan tidak membenci. Inilah hukum yang abadi. Ajaran ini begitu dalam, tetapi sering sulit dijalankan oleh manusia. Ketika disakiti, dihina, dikhianati, atau diperlakukan tidak adil, hati manusia cenderung ingin membalas. Ego merasa dirinya harus menang dan tidak boleh kalah. Namun Buddha memperlihatkan bahwa selama manusia terus membalas luka dengan luka, maka penderitaan tidak akan pernah selesai. Dendam hanyalah rantai panjang yang terus mengikat batin pada masa lalu. Seseorang yang telah belajar melepaskan kebencian biasanya memiliki keteduhan yang berbeda. Wajahnya lebih damai, ucapannya tidak dipenuhi racun, dan hatinya terasa lebih lapang. Bukan karena hidupnya tidak pernah disakiti, tetapi karena ia memilih tidak tinggal terlalu lama di dalam luka. Ia memahami bahwa manusia sering berbuat salah karena ketidaktahuan, kemarahan, dan kelemahan batin. Kesadaran ini membuatnya lebih mudah melihat kehidupan dengan welas asih. Ia memaafkan bukan karena semua kesalahan itu kecil, melainkan karena ia sadar bahwa memelihara kebencian hanya akan memperpanjang penderitaannya sendiri. Dalam kehidupan nyata, banyak orang sebenarnya belum benar-benar hidup merdeka karena hatinya masih dipenjara oleh masa lalu. Tubuhnya mungkin berada di masa kini, tetapi pikirannya terus kembali kepada luka lama. Ada yang bertahun-tahun membenci keluarganya, marah kepada pasangan, kecewa kepada sahabat, atau tidak mampu memaafkan dirinya sendiri. Akibatnya, hidup terasa berat dan penuh kegelapan batin. Bahkan ketika tertawa, ada bagian dalam dirinya yang tetap lelah. Inilah sebabnya mengapa orang yang masih menyimpan dendam seringkali takut menghadapi kematian. Sebab jauh di dalam hatinya, masih ada perang yang belum selesai. Sebaliknya, orang yang telah memaafkan akan merasakan kelegaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Hatinya menjadi ringan seperti langit setelah hujan panjang. Ia tidak lagi menghabiskan hidup untuk membenci, mengingat luka, atau berharap orang lain menderita. Ia mulai menyadari bahwa waktu hidup manusia terlalu singkat untuk dipenuhi racun kebencian. Dalam Buddhisme, cinta kasih dan welas asih adalah jalan pembebasan batin. Ketika seseorang mampu memancarkan cinta kasih bahkan kepada mereka yang pernah menyakitinya, sesungguhnya ia sedang memutus rantai penderitaan di dalam dirinya sendiri. Melepaskan dendam bukan berarti melupakan rasa sakit atau membiarkan kejahatan dianggap benar. Memaafkan adalah keputusan untuk berhenti membiarkan luka mengendalikan arah hidup. Orang yang mampu mengampuni akan lebih mudah menghadapi kematian dengan damai, karena tidak ada lagi kebencian yang mengikat batinnya. Ia tidak membawa racun ke dalam akhir kehidupannya. Dan ketika suatu hari napas terakhir tiba, ia dapat pergi dengan hati yang lebih tenang, sebab tidak ada lagi perang yang tersisa di dalam dirinya. Ia telah berdamai dengan manusia, berdamai dengan masa lalu,
dan yang paling penting, berdamai dengan dirinya sendiri. Pada akhirnya, ketakutan terhadap kematian sesungguhnya bukan berasal dari kematian itu sendiri, melainkan dari cara seseorang menjalani hidupnya. Batin yang dipenuhi keserakahan, kebencian, dan penyesalan akan gemetar ketika berhadapan dengan akhir kehidupan. Namun batin yang dipenuhi kebajikan dan kebijaksanaan akan menemukan kedamaian bahkan di ambang kematian. Buddha mengajarkan bahwa hidup ini begitu singkat dan rapuh. Banyak manusia sibuk mengejar dunia hingga lupa membersihkan hatinya sendiri. Padahal ketika napas terakhir tiba, tidak ada harta, jabatan, atau pujian yang dapat menemani. Hanya kualitas batin dan karma perbuatanlah yang akan mengikuti perjalanan kesadaran. Karena itu, hidup seharusnya tidak dijalani dengan kebencian dan kesia-siaan. Jadilah pribadi yang membawa manfaat, menjaga moralitas, memperdalam kebijaksanaan, dan menebarkan cinta kasih. Ketika hati semakin murni, ketakutan terhadap kematian akan perlahan memudar seperti kabut yang hilang terkena cahaya matahari pagi. Orang yang tidak lagi takut pada kematian adalah orang yang telah berdamai dengan kehidupan. Ia memahami bahwa segala sesuatu datang dan pergi sesuai hukum alam. Dan ketika waktunya tiba untuk meninggalkan dunia ini, ia dapat melangkah dengan tenang, seperti daun gugur yang kembali menyatu dengan bumi, tanpa penyesalan, tanpa kebencian, dan tanpa rasa takut. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Anda juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakit Tua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.